Wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita masih bersama di pagi hari ini di acara kita Mozaik Budaya dan alhamdulillah pagi hari ini pula kami sudah bersama narasumber di Zoom kami yaitu Ibu Ariyanti Sultan SNMSN. Beliau adalah dosen prodi teater ISBI Sulsel. Dan topik kita di hari ini di acara Mozaik Budaya yaitu perempuan dan seni. Seperti apa perempuan dan seni? Kita akan berdialog langsung dengan Ibu Ariyanti Sultan. Assalamualaikum Ibu Ariyanti. Ya, Ibu Ariyanti, assalamualaikum. Ya Ibu, apa kabar Ibu Ariyanti pagi hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik Ibu? Alhamdulillah baik. Iya. Kita baru pertama kali berjumpa nih Ibu dan hari ini senang sekali dengan Fakultas Teater ISBI Sulsel ya Bu ya. Pagi ini saya baru nih ada narasumber dari ISBI begitu. Senang sekali jumpa bersama Ibu langsung walaupun by Zoom. Terima kasih didadak ini. Saya mohon maaf. Baik, Ibu Ariyanti bicara tentang perempuan dan seni. Sebenarnya perempuan dan seni itu seperti apa Bu? Kalau dilihat ya, kan perempuan itu ibu rumah tangga, tapi dia berkecimpung di dunia seni. Seperti apa Bu? Mungkin bisa dijelaskan. Ya. Ya. Putus-putus kayaknya Iya, suaranya ini maaf betul. sebelumnya persoalan Putus-putus. teknis. Iya Ibu. Saya tidak mendengar suaranya. Bisa dengar saya? Iya, Ibu perempuan kan dan seni itu saya tadi katakan bahwa di awal perempuan itu kan selain ibu rumah tangga, dia bagaimana perannya dalam seni juga. Eh, apa sebenarnya perempuan itu dalam seni itu sendiri? Ya, mungkin jaringan ya Bu ya. Kita cukup terganggu pagi hari ini. Semoga bisa bersahabat lagi. Perempuan dalam seni atau perempuan dan seni itu seperti apa? Kalau dibilang dalam seni di Indonesia itu perempuan tidak sedikit ya, atau mungkin sedikit begitu ya. Tapi di samping itu bagaimanakah seni berperan terhadap atau perempuan berperan dalam seni? Ini salah satu juga perempuan itu punya urusan dengan aktualisasi dirinya. Ingin juga menampilkan dirinya, kemunculan perempuan untuk selalu bisa tampil juga di dalam seni. Terutama ini seni apa nanti kita akan bahas dengan Ibu Ariyanti. Apakah itu seni rupa, seni teater dan lain sebagainya. Akan kita coba gulik atau akan kita coba angkat lebih jauh seperti apa itu perempuan dengan seni. Sambil menanti jaringan kita membaik bersama Ibu Ariyanti, coba lagi kita akan bersama beliau. Ini memang jaringan mungkin agak kurang bersahabat pagi hari ini. Oke, boleh sudah bisa Ibu Ariyanti? Ya, akhirnya masuk juga. Ini suara Iya, saya jelas, tidak kedengaran. jelas Ibu, suaranya Ibu. Oke. Iya, alhamdulillah. Ya, baik. Ibu Baik, baik. Ariyanti, kalau bicara mengenai perempuan dan seni, kan perempuan kita tahu biasanya adalah seorang ibu yang berperan ya di rumah begitu. Tapi kalau dikaitkan dengan seni, bagaimana Ibu? Seperti apa saat ini atau mungkin dulu seperti apa nih perempuan dan seni? Ya, kalau bicara soal perempuan itu kan banyak ya, banyak yang anggapan-anggapan. Ya, putus-putus ya. Ya Ibu, masih putus-putus Ibu. Oke. Juga di dunia. Mm-mm. Ya. Mhm. Aduh, bagus sekali Bu pembahasannya tapi putus-putus di oke. Penting. Banyak kok perempuan-perempuan yang Oh, justru kehadirannya itu memberi warna dan memberi motivasi dan juga energi tersendiri dalam sebuah kegiatan seni atau berkesenian di iya. situ. Nah, persoalannya adalah bagaimana perempuan itu membagi waktu
Hmm. Ketika dia memilih untuk menjadi seniman dan berkeluarga, bagaimana membagi waktu antara seni, Mhm. berkesenian, dan keluarga. Iya. Itu juga menjadi tantangan buat seorang perempuan. Tetapi perempuan sebagai seniman-seniman yang cerdas, Iya. kecerdasannya itu tidak hanya sampai pada emosional saja, Mhm. kecerdasan intelektual, tapi seorang perempuan yang Mhm. memang mendalami kesenian, kecerdasannya itu sudah sampai pada kecerdasan spiritual, di Hmm. mana dia Iya. beranggapan bahwa apapun yang dia lakukan Iya. berkaitan dengan tanggung jawabnya sebagai ibu dan tanggung jawabnya sebagai seniman, Hmm. itu semuanya sudah diatur sama yang di atas. Nah, itu kecerdasan spiritual seorang perempuan dan Mhm. seorang seniman biasanya Iya. mengkombinasikan itu. Mhm. Itu dulu. Iya. Nah, kalau dalam dunia seni, Iya. kalau dalam dunia seni, perempuan itu juga eh, merupakan sosok yang eh, pencipta atau pengkarya, bukan hanya Mhm. sekedar pelaku dalam artian sebagai talent atau Iya. sebagai kru, tapi dia juga punya kesempatan atau punya kekuatan potensi untuk menciptakan karya seni, baik itu seni rupa, seni teater, seni pertunjukan maupun di wilayah media rekam. Hmm. Karena ada ahli psikolog-psikolog yang mengatakan bahwa kreativitas itu tidak dipengaruhi oleh gender. Jadi Mhm. mau laki-laki mau perempuan Iya. itu semuanya punya kreativitas dan keunikan tersendiri dalam berkesenian atau menciptakan karya seni dan terlibat dalam dunia berkesenian. Mhm. Jadi biasanya perempuan itu Iya. selalu merasa merasa bahwa dirinya tidak mampu bersaing dengan laki-laki misalnya Iya. karena Heeh. powernya dan kekuatannya. Tetapi bagi saya Iya. tidak ada hubungan antara gender dan kreativitas. Laki-laki maupun perempuan masing-masing punya cara untuk berkreasi kayak Mhm. gitu. Mhm. Iya, iya, iya. Oke. Kalau dalam persaingan sendiri, mohon maaf, Ibu. Kalau dalam persaingan sendiri, tuh kalau laki-laki kan juga sekarang tidak mau kalah dengan perempuan. Nah, perempuan bagaimana memotivasi dirinya untuk bisa bersaing, Ibu? Kan seni rupa tadi Ibu bilang, ada teater juga, terus ada juga rekam. Itu kan makan waktu, Bu. Seni kan harus kita belajar dulu ya. Tidak terlepas dari seni tari juga itu makan waktu, Ibu. Bagaimana ini, Bu? Sebenarnya sebagai seorang perempuan yang saya juga tidak berseni begitu. Kalau dari mata seorang ibu yang di seni itu bagaimana, Ibu? Seperti apa itu? Kalau saya pribadi ya, saya tidak pernah menganggap laki-laki itu adalah rival atau saingan. Dan Iya. saya sangat mengapresiasi maskulin atau laki-laki itu yang mengapresiasi perempuan. Hmm. Artinya tidak menganggap bahwa perempuan itu saingannya, rivalnya. Jadi Mhm. bagaimana bersinergi karena seni itu, khususnya seniman, yang hebat itu adalah mereka yang mampu menampilkan keunikan dari dalam dirinya, baik itu perempuan maupun laki-laki. Nah, Mhm. ketika kemudian saya juga pernah kok merasakan ketika saya dianggap Mhm. bahwa perempuan bisa apa gitu loh. Iya. Kamu tuh cuma perempuan, sedang Mhm. perempuan hanya menjual kelemahannya dari sisi dikasihani. Iya. Tapi selalu saya bantah Iya. bahwa tidak seperti itu. Kalau Anda sebagai laki-laki bicara seperti itu, Mhm. berarti Anda tidak bisa, Anda saya tidak apresiasi. Mhm. Artinya Anda itu lemah. Iya. Kelemahan Anda terletak ketika Anda melemahkan perempuan. Kekuatan laki-laki terletak pada ketika Anda menghargai karya-karya seni perempuan. Dan Hmm. disitulah kekuatan laki-laki bagi saya ya. Jadi Mhm. tidak ada masalah sih gender itu dalam kreativitas laki-laki maupun perempuan di dunia seni rupa, media Iya. rekam maupun pertunjukan. Mhm. Masing-masing punya keunikan. Mhm. Yang Mhm. menjadi tantangan bagi seniman adalah mau perempuan mau laki-laki, Iya. bagaimana caranya menampilkan keunikan yang ada dalam dirinya, bagaimana caranya mindset, kreativitas, Iya. skill, mental, dan juga attitude itu dikombinasi sehingga menciptakan karya seni yang menarik, karya seni yang kalau saya istilahkan sih karya seni yang memiliki X factor, Mhm. memiliki faktor X Mhm. kayak gitu. Oke. Nah, perempuan, Iya. perempuan kalau kalau ibu kan juga perempuan, Iya. pasti pernah kan merasa bahwa perempuan itu selalu bermain rasa, Iya, benar. lebih mengutamakan perasaannya Betul. dibandingkan logikanya itu loh. Betul. Heeh. Iya. Untuk karya seni itu adalah karya yang apa? Seni itu adalah penyeimbang, Mhm. penyeimbang antara logika dan rasa gitu Mhm. loh.
seni itu hadir untuk menyeimbangkan ilmu-ilmu yang eksak, ilmu-ilmu yang terlalu banyak berpikir pasti. Mhm. Kalau di matematika, 1 kali 1 sama dengan 1 itu pasti. Iya. Kalau di seni, 1 kali 1 itu bisa 8. Ada. Ya, Oh iya. tergantung cara berpikir senimannya bikin karya gitu. Heeh. Jadi ya, itu imajinatif karena kita bermain imajinasi, terserah Mhm. saya. Ini Mhm. karya saya punya Iya. konsep dan saya punya kreativitas Mhm. sendiri, Mhm. orisinalitas sendiri kayak Iya, gitu. iya. Heeh. Ibu kalau dari perempuan sendiri, biasa seni apa yang mereka lebih lakoni untuk saat ini? Kalau sekarang ya sudah tidak bisa lagi kita pilah-pilah Mhm. perempuan itu mau dominasi di jenis seni apa. Oke. Jadi di Indonesia itu perupa seniman itu juga banyak, banyak Mhm. seni pertunjukan juga banyak. Mhm. Kemudian di teater juga banyak, di media rekam juga banyak. Mhm. Mereka semuanya punya potensi dan punya itu tadi keunikan sendiri dan punya cara pandang, cara berpikir sendiri. Jadi tidak kemudian di seni tari banyak karena kan banyak nih orang Iya. berpikir bahwa perempuan itu nggak bisa melukis. Ya. Mhm. Perempuan itu kayaknya lebih dominan di dunia pertunjukan, dunia panggung, seni Mhm. tari. Perempuan itu kayaknya lukis melukis atau kaitannya dengan seni rupa itu kayaknya didominasi oleh laki-laki. Mhm. Tidak juga karena ketika saya kuliah di Jogja Iya. itu anak-anak seni rupa, mahasiswa seni rupa justru banyak perempuan. Mmm. Pelukis-pelukis juga justru juga banyak perempuan. Begitu Mhm. juga ketika saya kuliah lihat di seni pertunjukan juga banyak laki-laki, tidak hanya di dinamis. Jadi Mhm. sekarang itu berkembang ya. Mhm. Perempuan sudah balance, sudah sama secara Mhm. kuantitas dan kualitas perempuan juga bisa bersaing dengan Mhm. dengan gender-gender yang lain Mhm. selain itu. Iya. Baik, Ibu kalau bicara tentang seni rupa sendiri, perempuan ini suka sekali melukis apa sebenarnya, Bu? Kalau dari sisi perempuan, bukan hanya perasaannya dia pakai, tapi pasti dituangkan juga dalam lukisan, Bu. Kalau pengalaman Ibu sendiri melihat tuh mereka tuangkan dalam lukisan tuh apa saja biasa jenis-jenisnya begitu? Kalau menurut saya ya menganalisis Heeh. karya-karya seni perempuan di Iya, dunia seni rupa, iya. misalnya khususnya dilukis, kebanyakan mereka tuh melukis hal-hal yang berbau pengalaman estetisnya. Jadi Oh, iya. hal-hal yang berbau pengalaman hidupnya, Mhm. hal-hal yang berbau apa ya kehidupannya, bagaimana dia merasakan hidup dari kecil, kemudian besar menjadi ibu dan lain sebagainya, atau peristiwa-peristiwa yang menarik atau berkesan yang punya nilai estetis sendiri dalam dirinya. Mhm. Nah, tapi banyak Iya. juga kok perempuan yang karya-karya lukisnya itu mengandung nilai tentang kritik sosial. Oh ya? Tetapi ya banyak juga yang karya-karyanya itu Berani Bu ya? tentang tentang kritik. Tetapi karena memang perempuan itu kadang-kadang terlalu merasa, jadi dia Iya. lebih lebih nyaman untuk biasanya membuat sebuah karya itu berdasarkan pengalaman hidupnya gitu. Lebih banyak Tapi kalau pengalaman dalam hidup. seni, Iya. ketika kita menciptakan sebuah karya, itu kalau kita berangkat dari pengalaman estetis kita, pengalaman Mhm. pribadi kita, itu bisa lebih apa ya, lebih sepenuh hati kita dalam berkarya. Jadi Mhm. bukan kemudian influence dari luar, tapi itu income from inside. Jadi datang dari dalam diri kita. Kalau saya kan memang orang seni pertunjukan ya. Oh Ibu teater ya? Ya, Mhm. saya memang alumni seni tari, seni tari. Saya itu sebenarnya Mhm. alumni seni tari, cuma Iya. diamanahkan untuk di prodi teater. Heeh, Tetapi heeh. teman saya berdiskusi adalah suami saya sendiri dan juga alumni seni rupa. Oh begitu. Beda Nah, mohon jadi maaf Bu, teater dengan seni tari beda ya Bu ya? Dalam ya sisi beda beda prodi, pertunjukannya ya? beda prodi. Satu Oke. satu fakultas, satu Oh naungan satu fakultas, tapi naungan. beda jurusan. Tuh. Oke, baik. Silakan Bu dilanjutkan ya. Jadi gini, perempuan dalam berkesenian itu banyak kok perannya. Perempuan itu bisa menjadi kreator, Iya. pencipta, Mhm. kemudian juga bisa menjadi pelestari tradisi. Iya iya iya. Bisa menjadi pelestari pelestari budaya, pelestari tradisi, Mhm. bisa menjadi pemimpin, Heeh. eh, bisa menjadi pemimpin ya gini. Dalam dalam seni itu kan ada yang namanya dua kegiatan. Misalnya Mhm. ada sebuah proyek yang kita kerjakan, Iya. ada 2 tim.
yang dalam satu organisasi ada tim produksi, ada tim artistik. Ya. Kalau tim produksi dia berkaitan dengan produksi yang Mhm. memproduksi sebuah karya seni. Nah, Ya. kalau artistik dia yang membuat karya seninya itu. Hmm. Nah, selama ini kan perempuan selalu dianggap bahwa hanya bisa di atas panggung, tidak bisa Mhm. berada di belakang panggung. Iya. Gitu. Mhm. Tapi sebenarnya perempuan itu juga bisa memimpin produksi, bisa berada di belakang panggung, bisa menjadi leader dari proyek berkesenian itu. Benar. Itu karena justru menurut saya kalau perempuan biasanya jadi leader ini bukan karena membanggakan perempuan ya, Iya, empatinya bisa lebih tinggi. betul. Rasa kemanusiaannya bisa lebih tinggi, hanya Iya, iya. saja Heeh. tidak boleh berlebihan. Jadi kalau empati terlalu tinggi, akhirnya kan manajemen tidak tertata rapi, Begitu ya Bu ya. Aduh, terlalu bijak, terlalu bijak. aduh, Tuh. susah kayaknya. Karena kalau tegas pasti bilang jahatnya ini langsung kena di Ya, sini itu ya. judes, judes. Tetapi Iya, itulah, iya, itu hebatnya perempuan, iya, perempuan dalam dunia kesenian. iya, Sepanjang dia mampu menyeimbangkan antara logika dan rasanya, iya. insya Allah dia akan bisa menciptakan karya-karya seni yang kreatif. Mhm. Asalkan dia mampu menyeimbangkan antara logika dan rasanya ketika berkesenian. Karena Mhm. kalau tidak seimbang ya, Iya. nanti kan baperan. Ya. Dikritik sedikit nangis. Mentalnya di ini sedikit jahat itu. Iya, iya, Enggak. iya, itu tadi saya bilang. Seniman perempuan itu ini seniman perempuan tuh harus siap mental, Mhm. siap dikritik, siap Mhm. dicela, Mhm. tiap dipuji. Mhm. Nah, dipuji sedikit bangga gitu kan. Iya. Ya, akhirnya kebanggaannya itu bikin karya berikutnya tidak kreatif. Ya, itu Mhm. yang saya analisis dari karakter ya. Mhm. Karena seni Mhm. itu kan juga tergantung juga dari karakter senimannya gitu. Mhm. Karakter apa Bu yang biasa perempuan-perempuan itu tampilkan di panggung sehingga dia biasanya dipuji begitu? Biasanya kalau dalam seni, Iya, ketika dia mampu mentransformasikan gagasannya berdasarkan dengan apa karakternya. Misalnya iya, eh, karakter selama ini dia adalah pendiam atau misalnya dia introvert ya, iya, introvert. Karakternya introvert. Kemudian di atas panggung, iya, misalnya di dunia pertunjukan ya, iya. yang kita kenal nih, karakter ini adalah introvert. Ketika di panggung, dia dipaksa atau diharuskan memainkan tokoh yang ekstrovert. Susah Dan kayaknya. dan ketika di panggung, Iya. dia mampu memainkan sosok atau tokoh yang ekstrovert dan berbeda dari dia yang kesehariannya. Mhm. Itu yang bikin kita excited biasanya. Wow, Oh, ternyata kamu bisa loh merubah dirimu, iya, merubah iya. karaktermu Heeh, secara profesional. Karaktermu kan introvert. iya. Tiba-tiba kamu dapat peran yang ekstrovert. Mhm. Dan kau bisa memainkan peran itu dengan apik, dengan bagus. Mhm. Dan Mhm. itulah kadang-kadang yang ini yang bikin kita eh, mengatakan bahwa kau you get it, kamu mendapatkan itu kalau dalam dunia teater ya. Mhm. Nah, ada juga dua. Iya. Ada itu tadi ketika dia melawan karakter aslinya. Mhm. Secara profesional dia memainkan tokoh yang tidak sesuai dengan karakternya. Iya. Dan ada juga yang karakternya memang seperti itu, memainkan peran seperti itu ya bisa tambah bagus juga karena memang dia Mhm. sudah menguasai Mmm. karakter itu. Iya, iya, Gitu. iya. Tapi perempuan lebih suka tantangan biasa ya, Bu, ya? Ya, saya juga suka tantangan secara khusus. Dan saya biasanya tidak bisa ditantang. Bagi saya, bagi saya Iya, hadir hari ini adalah tantangan juga. iya. Hadir hari ini untuk Ah, bercerita, untuk sharing tentang seni adalah tantangan karena heeh. tadi malam saya baru ditelepon. Iya, Wah, oke oke oke. Aku bilang terima nggak ya? Iya nggak ya? Iya nggak ya? harus Ngomong dong. Nggak ada, belum ada Isbi, Bu, di sebagai narasumber saya. oh Dan iya, kebetulan masya perempuan lagi. Allah. Semoga nanti ke depan bisa lagi Isbi hadir, Bu, ya. Dengan Ya, berbeda orang nanti ya. Kita akan coba lagi itu. Oke, Ibu, kalau perempuan sebenarnya kalau dilihat dari eh, mata kepemimpinan sendiri, kita seorang perempuan itu biasa seninya ya turun naik juga, Bu. Kadangnya dia perasaannya biasa baper. Itu biasa terbawa tidak Bu dalam sebuah teater atau juga pelakon dianya di karakter tersebut? Terbawa tidak Bu seperti itu biasa?
Kalau di proses Mm-mm. proses latihan pasti ya. Kalau Oh, misalnya perempuan tuh lagi ada masalah, nah kadang-kadang kan perempuan tuh ekspresif ya. Kalau lagi ada betul. masalah itu kayaknya mengganggu proses. Biasanya kita tuh lagi ini. Oke. Mm-mm. Tetapi eh, ada juga yang mengganggu pertunjukan, pementasan. Jadi dia Mm-mm. tidak bisa meninggalkan masalahnya untuk pindah ke panggung gitu. Nah, Iya. biasanya kalau saya menyutradarai atau Heeh. saya menjadi koreografer itu Iya. eh, sensitivitas harusnya harus main. Kayaknya kamu Mm. lagi ada masalah deh. Misalnya kita ngobrol sama talent atau Mm-mm. aktor, kamu Mhm. kayaknya lagi ada masalah deh. Tolong dong buang dulu masalahnya. Oh, Nah, karena seni pertunjukan ya, iya. itu berbicara soal kolektivitas, berbicara soal bagaimana kita bekerja sama, Iya. tim. Jadi memang harus saling berbagi. Maksudnya berbagi kayak harus saling melihat atau memperhatikan teman-teman yang lain. Bukan hanya berbagi dalam berkarya seni, tapi berbagi rasa, Mhm. bercerita, sharing. Itulah dalam proses kerja kolektif dalam seni pertunjukan. Nah, Mhm. kalau perempuan-perempuan yang kemudian baperan, kemudian dia tidak bisa bekerja profesional, Mhm. ketika ada masalah, kemudian terbawa masalahnya itu sampai mendayu-dayu di Iya. panggung, Mhm. padahal kan kita tidak harus mendayu, bukan konsep yang mendayu-dayu di panggung, baperan di panggung. Itu biasanya tidak akan up, maksudnya akan tenggelam sendiri Mmm. seniman-seniman seperti itu. Iya. Ketika dia tidak profesional dalam bekerja. Iya. Kalau ada yang seperti itu berarti kalau menurut saya sih dia tidak profesional dalam bekerja gitu. Mhm. Kalau di Kenapa? lapangan, Ibu biasa mendapati tidak yang lagi palang merah begitu terus, baperan? Ada trik yang Sering, biasa Ibu, sering. berikan kepada mereka? Iya. Sering saya mendapatkan misalnya Heeh. lagi garap karya nih dan saya Iya. situ berperan sebagai sutradara atau koreografernya. Kemudian Mhm. ada talent yang lagi menstruasi ya atau lagi Mhm. datang bulan yang kemudian itu terbawa ke moodnya. Mmm. Moodnya Mhm. itu kayak senang tidak senang latihan ini Iya. semau-maunya. Nah, Mmm. biasanya kalau saya ya itu biasanya membiarkan dulu selama beberapa menit, beberapa jam misalnya, membiarkan dulu dia dengan dirinya, dengan moodnya. Oh, Tetapi tidak iya. boleh berlama-lama, tetap harus diberi influence, tetap Mhm. harus dimotivasi bahwa you sekarang kerja loh di sini. Ini Mhm. bukan main-main loh, profesional dong. Iya. Kayak gitu misalnya. Mhm. Kalaupun tidak dengan cara seperti itu, ya dengan cara bisa ndak ya kita kumpul dulu. Jangan sampai Mhm. satu orang yang lagi moodnya nggak enak nih merusak suasana latihan. Jadi Mmm. semuanya itu intinya komunikasi. Intinya bagaimana kita berkomunikasi dengan sesama aktor, dengan sutradara, dengan kru dan lain sebagainya. Mhm. Komunikasi yang penting dalam proses berkesenian itu. Iya. Dan seorang perempuan, Mhm. secerdas apapun perempuan, sekreatif apapun perempuan Iya. dalam menciptakan karya, tetapi kalau dia tidak bisa mengontrol emosinya, itu juga akan mengganggu jalannya hasil daripada proyek berkesenian itu. Jadi Mhm. intinya perempuan itu kreatif, perempuan itu punya banyak peran sebagai sebagai pemimpin bisa, sebagai pencipta bisa, sebagai kurator Mhm. seni bisa, sebagai Iya. penulis seni juga bisa, Iya. sebagai simbol juga, simbol dari kebudayaan juga bisa. Mhm. Mhm. Kita perempuan harus mampu untuk membackup kreativitasnya dengan mengontrol kecerdasan emosionalnya. Karena tadi kita kan tidak bisa ya, Iya. perempuan ya, itu natural ya, itu Iya. alami ya. Iya. Alami sekali ketika lagi pra pra Mhm. pra datang bulan, Iya. kita Iya. kemudian peran, mut-mutan. Iya. Itu alami dan itu memang Malas ya. itu natural ya, tidak dibuat-buat karena memang ada hormon hormon dalam Heeh. tubuh kita yang Iya. mempengaruhi itu. Heeh. Heeh. Tapi kita yang kalau saya melakukan itu, kalau saya tahu nih, saya lagi mau perai nih, Mhm. eh, kayaknya saya akan emosional, maka otak saya arahkan untuk kontrol itu, Mmm. kontrol itu. Jadi Mhm. kesadaran sadar bahwa kita dalam masa ini sadar, sadar dan Mhm. otak yang harus mengontrol perasaan. Mhm. Otak kita yang ini berpikir bahwa oh kayaknya saya sedang tidak mood nih, kayaknya Iya. sudah mau nih datang DM ini, Heeh. kayaknya Heeh. saya akan begini, saya akan begini. Mhm. Makanya tolong sadar bahwa kau dalam proses, jangan sampai moodmu itu merusak jalannya proses itu. Jadi Mhm. itu juga yang selalu saya terapkan ketika saya berhadapan dengan para talent. Saya tahu, saya Iya. juga tidak bisa menyalahkan moodnya kalian yang berubah-ubah, Mhm. terutama perempuan ya. Tetapi ingat, Iya. kontrol dengan otak kalian. Mhm. Sadar.
maksudnya sadar bahwa kamu dalam masa ini dan bagaimana caranya kamu otakmu mengontrol rasamu, Hmm. otakmu mengontrol moodmu gitu. Ya, ya Walaupun itu. itu walaupun itu susah ya dan itu susah dan itu memang natural ya mood itu, Betul, tetapi ya. menurut saya sih kalau dilatih bisa. Oh, ya, ya. Oke. Ibu Arianti, nanti kita akan lanjutkan tantangan sebagai seorang perempuan dalam dunia seni. Saya Oke. akan lanjutkan saat lagi, Bu. Kita mau dengarkan dulu sebuah lagu berikut ini. Engkau iri padunya kasumpah boleh orai boleh yang munasab tak kapuri jupandang boleh yang munasab tak kapuri jupandang Awereng poleri sopeng unrusen olelu kurasau ribone nari tenung risengkang kurasau ribone nari tenung risengkang ada patenugi patenung anak wajah tamani walidana tamani karokona tamani walidana tamani karokona
seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini. Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah kita ke kantin yuk. Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih? Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok. Iya, gak bakal ngaruh kali. Siapa bilang nggak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama. Wih, gila. Boros banget kita ya. Abisin ah, sayang airnya. Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan. Setuju, setuju. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di pagi hari ini bersama Ibu Ariyanti Sultan. Dan pagi hari ini pula kita masih bicara tentang perempuan dan seni. Menarik sekali kalau bicara tentang perempuan dan seni di pagi hari ini. Dan sama Ibu Ariyanti. Bu Ariyanti tadi sempat ya sebelum lagu mulai kita bicara tentang tantangan seorang perempuan di dunia seni. Sebenarnya apa tantangannya, Bu? Perempuan tadi dengan emosionalnya, apalagi mungkin Bu, tantangan sebagai seorang perempuan itu di seni saat ini. Apalagi kita lihat seni saat ini sangat berkembang sekali, bahkan perempuan bisa melakoni mendandani dirinya dengan tanah dan lain sebagainya itu. Bagaimana, Bu? Ya. Silakan Ibu Ariyanti. Ya. Masih mute Ibu? Ya. Baik. Silakan Bu. Jaringan kita kurang bersahabat lagi nih Bu. Harusnya tidak dijeda tadi ya. Iya. Harusnya tidak dijeda tadi nih kayaknya. Baik, silakan Ibu Ariyanti. Boleh? Oke, sudah baik kayaknya. Udah kedengaran. Iya. Baik. Jaringannya berpindah lagi nih. Harusnya dibungkus tadi ya Bu ya, supaya tidak berpindah jaringannya. Baik. Semoga bagus. Ya, sudah bagus kayaknya, saya melihat dari gambar Ibu sudah tidak ini. Silakan Bu, mungkin sudah bisa. Apa tantangan sebagai seorang perempuan di era modernisasi saat ini yang juga tantangannya semakin besar, bahkan perempuan bisa melakoni dirinya kalau disuruh ya balurkan mungkin semacam lumpur atau apa, perempuan berani menerima tantangan-tantangan itu. Silakan Ibu. Gengsinya juga kayaknya kurang ya kalau perempuan ya biasanya. Oke. Masih kayaknya. Oke. Iya, masih kurang bagus ya. Iya Ibu, masih kurang. Iya. Coba lagi, kita akan coba lagi, semoga bersahabat ini jaringan begitu ya, supaya kita bisa berdialog tentang, kayaknya menarik kalau bicara tentang perempuan dan seni. Nanti yang lain mau bergabung silahkan, saya buka line telepon, bisa bertanya langsung ke Ibu Ariyanti terkait dengan perempuan dan seni. Boleh Ibu? Coba lagi, semoga bagus Ibu. Ya. Suara saya. Iya Bu, kedengaran? Halo. Iya, halo Ibu, iya. Putus-putus lagi ya. Udah Masih Ibu sedikit. udah jelas suara saya. Kurang Ibu, masih ini. Kayaknya Ibu harus datang ke studio saya sebenarnya ya. Kayaknya Takalar lumayan jauh dengan Makassar ya. Baik. Nextnya karena saya ada Iya Takalar. saya ada duanya betul-betul di mengajar di kampus. Putus-putus ya. Bisa mungkin bergeser sedikit Bu ya. Ada suara saya.
Masih putus-putus Bu. Mungkin bergeser sedikit ya Pak. Semoga jaringannya bagus gitu ya. Padahal tadi kita sudah kondisinya bagus sekali, tapi kali ini dia kurang mau kayaknya berpindah jarak dan waktu ya. Harus kayaknya. Ya Ibu, masih belum kedengaran. Iya. Kayaknya posisinya ya, coba Bu di situ. Iya, semoga bagus ya. Menarik sekali kayaknya perempuan dengan seni itu panjang pembahasannya. Oke. Boleh Ibu. Sudah lumayan. Oke. Halo. Iya. Saya Belum Ibu. Masih putus-putus ya. Saya coba dulu untuk memanggil teman saya untuk bagaimana jaringan kita bisa bagus kayaknya dari sana untuk memperbaiki bagaimana jaringan kita. Boleh. Sudah? Masih Bu. Iya, tadi sebenarnya posisinya udah bagus Bu, hanya dia mungkin harus dibungkus tadi itu jaringannya supaya kita harus padahal bagus sekali untuk perempuan dengan tantangan-tantangan dalam dunia seni yang juga tidak mau kalah dengan para pria yang bisa sebenarnya jadi partner di lapangan gitu. Karena kalau kita melihat teater-teater kita atau para pelaku teater itu selalu dengan para pria, mereka melantunkan lagu ataupun juga gerakan itu secara bersamaan, kadang-kadang bergantian. Bahkan kalau kita melihat di seni lukis pun laki-laki dan perempuan itu bersaing begitu sangat ketat. Dia dengan inspirasinya masing-masing begitu. Baik Ibu, oke, Ibu Ariyanti. Nama kita sama ini, saya Haryanti, Ibu Ariyanti. Jadi, aduh masih Bu ya, aduh sayang sekali. Sepertinya namanya harus diganti nih. Saya harus panggilnya Ibu Sultan saja ya. Jangan Ariyanti karena namanya sama, hanya ditambah H di depan begitu. Baik, sambil menunggu Ibu untuk Iya, masih terbata-bata sayang sekali. Saya coba lagi untuk komunikasi dengan teman teknik saya dulu untuk bagaimana jaringan kita dengan Ibu bisa bagus ya. Saya coba untuk komunikasi dulu. Ya, kalau bicara tentang tantangan pasti banyak ya Bu Ariyanti. Kalau perempuan dengan tantangannya itu pasti sangat banyak. Kalau bicara apalagi di dunia modern saat ini begitu, tantangan dengan media sosial, tantangannya dengan juga hati yang ya kita lihatlah perempuan-perempuan selalu dengan karakternya begitu, memakai hati. Oke. Baik, Ibu Ariyanti masih bisa? Cobalah Bu. Kurang bagus komunikasi kita. Oke, coba lagi saya dengan teman saya ini untuk berkomunikasi dulu ya. Aduh, jaringanku kurang bagus. Coba, oke. Saya coba ke teman teknik saya. Kayaknya perempuan dan seni ini membuat saya bersama perempuan, namanya saya sama begitu. Coba ya. Ya, saya coba kembali. Iya, aduh, padahal kita masih bicara tentang perempuan dan seni itu sangat menarik sekali. Semoga ini bisa ya sama kita, sahabat budaya. Coba lagi Ibu Ariyanti. Semoga bagus. Iya Ibu, masih putus-putus ya jaringannya. Coba. Iya. Sayang sekali, padahal dialog kita sangat menarik sekali untuk bicara tentang perempuan yang memang kalau dilihat tantangan itu sangat besar sekali tantangannya, dan perempuan itu
punya tantangan bukan hanya di seni saja, tapi juga di era-era yang berkembang saat ini begitu. Perempuan dengan tantangan yang sangat besar bagi mereka. Iya, Ibu sudah bisa? Halo, Iya, sudah oke. bisakah mendengar Sudah. suara saya? Sudah aman, alhamdulillah. Oh, ada tim teknik saya datang memperbaiki. Alhamdulillah. Aduh, panjangnya saya. Panjang saya untuk mengurai waktu kita berbincang begitu. Baik. Oke, oke. Ibu Arianti kembali bicara tentang Iya. tantangan. Silakan Sebelumnya Ibu. maaf saya potong, saya itu biasa dipanggil Rara ya. Oh, Walaupun Rara. Oke, baiklah. Ibu Rara. Silakan ya, Ibu Rara. Ya, supaya nama kita tidak sama gitu. tapi nama saya di rumah juga Anti. Oh, gitu. Oh, sama. Oke, baiklah. Ibu Rara, silakan Ibu Rara. Jadi berbicara soal tantangan ya, Ya. tantangan-tantangan apa sih yang sebenarnya dihadapi perempuan? Ya. Yang pertama itu ya tadi dari sisi internalnya perempuan ketika ingin maju. Kemudian dalam dunia berkesenian, tantangannya juga adalah menghadapi orang-orang terdekat kita, keluarga misalnya, orang-orang di sekitar kita. Jadi stereotype artinya pandangan-pandangan, cara pandang orang tentang perempuan yang berkesenian itu juga menjadi tantangan kita bagaimana melewati itu. Ketika secara pribadi, ketika saya memilih untuk di dunia seni, Ya. orang tua saya juga dan keluarga-keluarga saya yang lain, lingkungan saya di kampung itu ngomong kayak gini, mau jadi apa kamu ke sekolah seni? Ya. Nah, itu kan juga sebuah tantangan juga bagaimana menghadapi orang-orang dengan pemikiran-pemikirannya terhadap kita. Bagaimana kita menciptakan sebuah pembuktian bahwa perempuan di dunia seni itu bisa sukses kok. Ya. Perempuan kan tidak mesti harus jadi PNS misalnya, tidak mesti harus di dunia perbankan, tidak mesti harus di dunia lain. Tapi perempuan di dunia seni itu juga bisa memberikan kebanggaan tersendiri buat orang tua dan keluarga. Jadi itu juga tantangan stereotip atau pemikiran-pemikiran negatif tentang perempuan dan seni, perempuan berkesenian. Baik itu di dunia seni rupa, seni tari, seni pertunjukan, karena selalu berpikir bahwa kamu belajar seni, Ya. sampai kuliah jauh-jauh mempelajari seni itu mau jadi apa? Ya. Itu tantangan juga. Kemudian Pulangnya karena malam, Bu. Maaf saya pemikiran-pemikiran potong. seperti itu, Iya. sehingga membuat akses perempuan untuk berkesenian menjadi tipis ya, menjadi sedikit karena selalu mentalnya selalu kemudian diserang dengan pemikiran-pemikiran seperti itu. Iya, Nah, iya, iya. secara pribadi saya bercerita pengalaman pribadi ketika saya harus kemudian menjelaskan ke orang tua saya bahwa saya janji kalau saya diizinkan saja saya untuk kuliah, saya akan menyelesaikan sampai saya di tataran S2 dan saya berusaha untuk tidak merepotkan dari sisi biaya. Nah, itu karena waktu itu saya sudah berjanji sama diri saya sendiri bahwa saya tidak boleh tidak membanggakan orang tua saya dan saya harus membuktikan bahwa Iya. di dunia seni itu saya juga bisa sukses kok. Walaupun sekarang ya misalnya sekarang intinya saya merasa sukses itu bukan karena saya jadi siapa ya. Sukses bagi saya itu karena saya sudah bisa melalui semua tantangan-tantangan saya di dunia seni dan pekerjaan saya sekarang gitu. Jadi saya bisa membuktikan kepada orang tua saya bahwa dengan dunia seni saya juga bisa kok jadi pengajar misalnya, jadi pendidik, berkesenian juga saya bisa kok Kak, Pak bikin karya, Mak bikin karya dan karya itu juga secara finansial bisa menghasilkan, bisa menghidupi gitu loh. Secara jadi itu tadi tantangan adalah pandangan orang, kemudian itu menipiskan akses kita untuk belajar seni lagi di luar misalnya, di Jawa misalnya, apalagi ke ini karena pandangan orang. Kemudian tantangannya juga bukan sebenarnya juga dengan gender, tantangannya juga adalah menghadapi seniman-seniman yang lain, Iya. menghadapi apa ya kompetisi-kompetisi yang ada negatif, ada positif. Kalau kompetisi diarahkan pada mindset yang negatif, itu tidak akan maju. Tapi ketika kompetisi kita antara seniman, baik itu dengan perempuan, kita sebagai perempuan berpikir bahwa kompetisi itu bukan untuk menjadi juara. Kalau saya ya, kompetisi itu bukan untuk menjadi pemenang, bukan untuk mengalahkan orang lain. Kompetisi itu bukan untuk mengalahkan orang lain, tetapi menjadi yang terbaik. Jadi fokus untuk menjadi yang terbaik, bukan untuk mengalahkan orang. Jadi biarkan saja samping kanan kiri kita berusaha untuk berstrategi untuk menjatuhkan kita, ya kita
strateginya pikirkan bahwa kita mau jadi pemenang, tidak usah mikir kanan kiri. Karena kalau terlalu banyak balik kanan kiri, itu nanti bisa jatuh. Itu ya prinsip saya dalam kompetisi ya. Oh iya. Ya, jadi strategi. Iya. Jadi stereotype, kemudian faktor internal, eksternal, kemudian kompetisi, tantangan lagi adalah bagaimana perempuan itu membagi waktu antara keluarga dengan berkesenian. Mhm. Itu juga tantangan juga itu. Bagaimana Iya, iya. berkomunikasi dengan suami misalnya. Iya. Hari ini saya ada garapan, ada karya, atau hari ini saya harus ke sini, hari ini saya harus ke situ. Bagaimana komunikasi itu terjalin dengan baik? Bagaimana menyelesaikan tanggung jawab sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, dan juga menjalankan dunia seni yang kita cintai. Mhm. Iya, Itu iya. juga manajemen juga harus bagus. Manajemen waktu kita, manajemen apa ya, pola-pola hidup kita juga harus betul-betul ditata. Jadi punya target, punya capaian, tapi juga harus ikhlas, harus tulus itu. Itu dia. Apalagi kalau kumpul dengan keluarga biasa, aduh saya tidak bisa kumpul dengan keluarga, saya punya waktu, ada panggung yang saya harus selesaikan. Itu juga ya salah satu Bu ya biasa penghalang begitu. Pilih keluarga, kumpul atau pilih seni saya gitu. Ini Iya, pimplan iya. biasa Bu ya. Jadi biasa Ibu pilih yang mana nih? Kalau saya selalu percaya bahwa semua pasti ada jalannya. Karena ini ya, untuk sekarang-sekarang ini memang banyak sekali kesibukan ya. Dari sisi ini lagi ngajar, jam ngajar, kemudian ada beberapa garapan ke depannya yang lagi saya pegang. Ada gerakan seniman masuk sekolah, di mana saya juga di situ menjadi koreografer atau salah satu senimannya. Kemudian ada beberapa proyek lagi. Kemudian saya punya anak 3, anak saya masih ada yang bayi, masih umur 1 tahun. Itu juga saya harus bolak-balik karena masih menyusui. Iya, Tetapi intinya adalah komunikasi dengan pasangan. Komunikasi dengan pasangan, bagaimana nih kita sip-sipan, karena suami saya juga kebetulan mengajar di kampus seni juga di Makassar, dan dia harus bolak-balik Takalar Makassar juga. Tapi alhamdulillah terlewati aja, nggak tahu terlewati aja, terjalannya aja semua komunikasinya. Hari ini saya harus ke kampus ya, karena saya ada wawancara misalnya di radio. Kamu ke kampus dulu, ya saya stay dulu, kamu dulu. Iya. Nanti pulang jam berapa, jam 2, itu aja. Bagaimana berkomunikasi. Dan Gitu. percayalah bahwa seniman itu ketika sampai pada kecerdasan spiritualnya, Heeh. itu semuanya akan berjalan, semuanya akan santai aja, ada jalannya kok. Kita akan selalu berpikir seperti itu. Sesibuk apapun kita, santai aja, ada jalannya kok. Iya. Tetap aja kerja keras, santai aja, ada jalannya kok. Iya, iya. Jadi tetap seni itu bikin happy. Itu poinnya. Seni itu bikin happy. Biasanya kalau Bikin saya muda. sedang melakukan sebuah Iya. kegiatan berkesenian, kalau itu tidak happy itu saya tidak mau. Saya tuh seni itu bikin happy intinya. Seni itu bikin bahagia. Seni itu bikin senang. Iya. Kalau nggak senang, ngapain berkesenian? Kalau cuma ngejar project A, B, C, D, finansial, aduh itu malah bikin nggak berkah aja kalau nggak senang. Oh iya juga sih. Oke, Bu, sebagai perempuan, apa tipsnya untuk tetap eksis di dunia seni sampai saat inilah sebagai seorang perempuan? Bukan hanya sebagai perempuan ya, tapi sebagai seniman ya. Dan juga memang khususnya perempuan, selalu saya tidak bosan-bosan, meskipun mungkin orang sudah bosan dengar saya bilang ini, ketika jadi narasumber, ini selalu saya ucapkan bahwa ada 3 poin ketika kita mau tetap eksis atau tetap ada di dunia kesenian. Yang pertama harus punya skill. Skill itu kemampuan, baik itu hard skill maupun soft skill. Kemampuan keilmuan kita itu harus terus diasah, kemampuan kita berkomunikasi, public speaking, kemampuan kita untuk melobi, kemampuan kita untuk pitching, bidding, presentasi, itu juga semua harus diasah. Kemampuan kita untuk bagaimana menghargai orang, kemampuan empati kita, sensitivitas kita, itu semuanya harus kita miliki. Jadi bukan hanya Baik, kita terputus lagi dengan Ibu Rara. Jaringan mungkin kembali Ibu Rara. Iya, silakan Bu Rara. hard skill. Hard skill ya misalnya saya di dunia tari, dunia teater, saya harus terus mengasah kemampuan saya dalam menjadi sutradara, koreografer, jadi aktor, jadi penari. Itu yang pertama ya, skill. Harus selalu mengasah skill, baik itu hard maupun soft skillnya. Yang kedua, harus punya attitude berkesenian yang bagus. Attitude berkesenian itu jadi gini,
seni itu bukan sebuah daging yang kemudian diperebutkan oleh anjing, maaf ya. Iya. Project itu bukan itu, tapi itu tadi bagaimana kita menghargai, misalnya ada project berkesenian ya, bukan kita nih yang dapat, walaupun kita tahu kita lebih mampu daripada si A, ya udah nggak apa-apa, mungkin gilirannya dia, kita harus menghargai itu. Ya udah kita cari peluang lain, ya kreativitas kita, project ini kita nggak dapat, ya udah pasti ada project lain, garap aja project lain. Itu etika bagaimana kita sesama seniman harus saling menghargai, tidak usah berebut project deh, kalau rezekinya udah bakalan kemana. Kalau memang rezekinya datang sendiri kok, santai aja gitu. Iya. Nah, itu etika ya, etika berkesenian. Mhm. Kemudian yang ketiga itu mental. Tadi yang sudah saya jelaskan, mental yang kuat. Dikritik itu kita santai aja. Kalaupun dikritik ya udah. Kalaupun juga kita dipuji ya biasa aja. Maksudnya itu tadi Iya. apa ya, mental kuat, dihina, diremehkan, di apa biasa, biasa biarin aja. Aha. Santai aja. Tetap aja menjadi fokus untuk bikin bikin apa ya supaya kita bisa bahagia, bukan mencari pengakuan eksistensi. Oh, iya, iya. Ada juga yang ingin saya ungkapkan bahwa Iya. ada teorinya, teori Abraham Maslow, mungkin pernah dengar ya, teori tentang karakter manusia itu dipengaruhi oleh kebutuhannya. Ya. Ada beberapa hierarki kebutuhan. Betul. Kebutuhan ekonomi yang pertama, Ya. kemudian pengakuan, kasih sayang, aman, rasa aman, dan Iya. di terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri. Tadi sudah disinggung sedikit. Bagaimana kita itu hadir dalam berkesenian, Mhm. yang kita cari adalah aktualisasi diri kita. Yang kita inginkan adalah bagaimana kita bermanfaat buat orang, bagaimana ilmu kita ini berguna buat orang. Bukan kita berkesenian, bukan lagi tatarannya pada cari duit, project nih, Iya. 100 juta nih dari dinas misalnya ya. Iya. Kemudian pengakuan nih, eksistensi nih, siapa sih dia? Oh Kak Rara, koreografer, sutradara. Bukan lagi itu. Kemudian rasa aman, aman karena kita nih berada dalam lingkup-lingkup yang memberikan rasa itu. Kayak kasih sayang, pujian dan lain sebagainya. Bukan, tapi berkesenian itu biar tetap up. 3 poin itu sama aktualisasi diri yang kita utamakan, kebutuhan kita untuk menjadi berharga buat orang lain, kebutuhan kita untuk membuat orang lain berharga. Mhm. Iya, Itu. iya, Jadi baik. bukan kita nih yang harus dihargai, tapi bagaimana kita membuat orang lain berharga, bagaimana kita membuat orang lain itu penting. Aha, iya, iya. Aktualisasi diri itu. Iya, baik. Ibu Rara, terima kasih banyak, berhubung waktu sebenarnya masih banyak yang perlu kita bicarakan sebagai seorang Siap. perempuan dengan seni ya yang ada, dengan menyesuaikan juga perkembangan zaman yang saat ini dengan tantangan-tantangan hidup juga yang ada. Semoga sukses Ibu Rara, sampai ketemu di lain kesempatan ya. Dengan Terima kasih, topik yang sama-sama. berbeda. Ditunggu Assalamualaikum warahmatullahi waktunya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya di mana saja berada, itulah tadi kita sudah berbincang bersama Ibu Arianti Sultan SSN MSN, dosen Prodi Teater ISBI Sulsel, dengan topik kita perempuan dan seni. Mudah-mudahan acara ini ada manfaatnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Ratna Pro 4. Kabar Anda Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Saribatna Malak Biriko. Suku Baduy merupakan masyarakat adat yang berada di Provinsi Banten, Indonesia, tepatnya di wilayah pegunungan sekitar Kabupaten Lebak. Mereka terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu Baduy dalam dan Baduy luar. Keunikan suku ini terletak pada cara hidup mereka yang sederhana dan menghindari penggunaan teknologi modern. Mereka percaya bahwa penggunaan teknologi modern termasuk internet dapat mengganggu dan merusak nilai-nilai adat serta mengubah cara hidup tradisional mereka. Pakaian yang dikenakan oleh suku Baduy juga masih tradisional dengan warna hitam atau putih. Selain itu mereka menganut agama Sunda Wiwitan, sebuah kepercayaan lokal yang menekankan pentingnya harmoni dengan alam dan leluhur. Demikian kabar Anda Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di kabar Ratna berikutnya. Sekaligus saya Anti pamit. Sebentar ada rekan saya Dewi Satriani yang akan temani.